Wes. Apa itu perjuangan? KBBI mendefinisikan bahwa perjuangan adalah usaha keras dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali melalui rintangan dan tantangan. Perjuangan bisa bersifat fisik seperti pertempuran, atau non-fisik seperti diplomasi atau perjuangan dalam diri sendiri. Intinya, perjuangan melibatkan upaya maksimal dan dedikasi untuk mengatasi kesulitan demi meraih apa yang diinginkan. Tapi, bagaimana jika perjuangan itu terjadi setiap hari? Di balik kabut pagi, di sela-sela lereng pegunungan, di tengah derasnya hujan yang tak kenal musim. Itulah kehidupan di desa tempur. Sebuah desa di lereng Muria yang tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga kisah keteguhan hati. Di sini, perjuangan tidak selalu berarti melawan musuh. Terkadang, perjuangan berarti berjalan berkilo-kilometer untuk menjual hasil kebun. Berarti menjemur kopi di bawah matahari, berharap cuaca tidak berkhianat. Berarti bangun sebelum fajar bukan hanya untuk menghidupkan dapur, tapi juga menghidupi harapan. Petani kopi, perajin kayu, dan penjual jajanan pasar. Mereka semua adalah wajah dari perjuangan yang sering tak terlihat. Keterbatasan akses, pemasaran, dan teknologi, mereka terus bertahan, berinovasi, dan berjuang. Tidak dengan keluhan, tapi dengan kerja. Tidak dengan amarah, tapi dengan senyum. Ini bukan kisah kesempurnaan. Ini adalah kisah keteguhan. Cuplikan-cuplikan kecil dari kehidupan yang barangkali luput dari perhatian dunia. Tapi justru di sanalah kita belajar bahwa kekuatan sejati tumbuh dari tanah yang sunyi dan harapan bisa mekar, bahkan dari tempat yang paling sederhana. Cuplikan tempur bukan sekedar rekaman visual. Ia adalah potongan kisah hidup yang terus berjalan tentang manusia, alam, dan hubungan keduanya. Tentang perjuangan dalam bentuk paling murni yang tidak mencari pengakuan tapi bermakna. Ini adalah kisah mereka, dan kini juga kisah kami. Perjuangan kami dimulai pada 20 Juni 2025. Dari Yogyakarta, kami melangkah dengan semangat yang penuh, membawa bekal niat, rencana, dan rasa penasaran. Perjalanan ini bukan sekedar berpindah tempat. Ia adalah transisi dari kenyamanan kota menuju kenyataan hidup di pedesaan yang belum pernah kami alami sebelumnya. Kami melintasi jalanan utama, membawa bus kabupaten demi kabupaten, melewati sawah, pasar, hingga akhirnya tiba di wilayah Jepara. Dari sinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Jalan menuju tempur bukan jalan biasa. Berkelok, menanjak, sempit, dan terkadang tanpa sinyal. Setiap tikungan seperti mengajak kami untuk mengendurkan ego dan membuka mata lebih lebar. Bahwa di luar kehidupan kami yang serba cepat, ada dunia yang hidup dalam ritme yang berbeda. Lebih lambat, tapi lebih dalam. Kami tidak hanya membawa barang bawaan, tetapi kami juga membawa harapan. Bahwa dalam 50 hari ke depan, kami bisa belajar, mendengar, dan tumbuh bersama masyarakat tempur. Dan ketika akhirnya kami tiba, di sebuah desa yang tersembunyi di antara perbukitan, kami tahu inilah titik awal dari kisah yang akan mengubah cara kami melihat dunia. Dari sinilah segalanya mulai terasa nyata. Sambut dengan senyum hangat, sapaan ringan, dan secangkir teh atau kopi yang mengepul dari dapur sederhana. Adaptasi ini menjadi tahap awal yang penting sebelum program kerja dilaksanakan secara penuh. Kami memulai dengan eksplorasi wilayah, mengenal kontur desa, letak dusun, dan jalur penghubung antar kampung. Aktivitas ini tidak hanya membantu dalam pemetaan lokasi kerja, tapi juga memberikan gambaran awal mengenai dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat. Aksesibilitas antar wilayah, kondisi infrastruktur, serta mobilitas warga menjadi beberapa hal yang langsung terlihat selama observasi ini. Setiap pagi, kami bangun dengan suara ayam, bukan alarm. Setiap sore, kami duduk di beranda, belajar membaur dalam obrolan ringan warga.
Dan saat malam tiba, lampu-lampu kuning menyala satu persatu, menandakan bahwa meski desa ini sunyi, kehidupan terus berdenyut. Di minggu pertama ini, kami juga mulai menyentuh tugas kami. Bersama masyarakat, kami menghadiri pengajian, tahlilan, kumpulan ibu-ibu, dan pertemuan warga lainnya. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian kecil dari mereka. Kami mendengar cerita, mencatat aspirasi, dan meresapi harapan yang disampaikan tanpa banyak kata. Kami mulai melakukan survei, bertemu langsung dengan tokoh-tokoh desa. Dari Bapak RW di Kemiren hingga Duplak, dari kelompok bank sampah hingga Gabotan, dari Bapak Inggih yang sabar menjelaskan ulang istilah lokal, sampai Podarwis yang bercerita tentang potensi wisata yang masih menunggu untuk ditemukan. Kami juga berkoordinasi dengan Bapak Camat, membuka percakapan tentang arah program kerja, sekaligus belajar soal struktur pemerintahan lokal. Semua percakapan itu tidak selalu formal. Kadang dilakukan di bawah pohon, di teras rumah, atau di warung kebab di pinggir jalan. Tapi justru di sanalah kejujuran muncul. Kami belajar bahwa pendekatan bukan tentang proposal, tapi hadir dengan telinga terbuka dan niat yang tulus. Beberapa asumsi harus direvisi, sementara ide-ide baru justru muncul dari hasil dialog langsung dengan warga. Minggu pertama ini mengajarkan kami satu hal penting, bahwa sebelum bekerja kami harus mengenal. Sebelum menawarkan solusi, kami harus belajar bertanya. Dan sebelum bisa memberi dampak, kami harus terlebih dahulu menjadi bagian dari ruang ini. Di hari berikutnya, kami turun dari Tempur menuju Kecamatan Keling. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam, menyusuri jalanan menurun yang berliku dan sempit. Kunjungan ini bertujuan untuk bertemu langsung dengan Bapak Camat Keling, Bapak Lulut, sebagai bagian dari upaya koordinasi kelembagaan. Dalam pertemuan tersebut, kami menjelaskan program-program kerja utama yang telah kami rancang. Oke, sekarang kita lagi ada di mana, Vi? Kantor Kecamatan Keling. Kecamatan Keling. Tadi kita barusan beramai-ramai, coba kita lihat yang live. Tadi barusan beramai-ramai. Uh, sudah tadi berdiskusi ya dengan Bapak Lulut, Bapak Camat Keling. Terus tadi apa yang kamu dapetin, Vi? Ya tadi sesi hari ini cuma ya mungkin saling menselaraskan lah. Jadi ya program-program yang ada di Keling ini dengan program-program yang kita bikin dengan harapan semoga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Betul, Bang. Tadi juga di list ya setiap desa, terus setiap dusun juga potensinya apa, problemnya apa. Tadi juga diskusi juga apa program kerja gimana. Kalau dari aku pendekatannya lebih secara sosial ya. Aku ngelihat gimana cara warga sosialisasi satu lain, sibuknya kegiatan di desa Damarwulan, baik di Tempur dan Damarwulan, lalu kedekatan antar para warga. Aku ingin terjun langsung dan bisa berpartisipasi bersama dengan benar. Oke. Kami pun mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak selaku Bapak Camat Keling untuk mengetahui lebih lanjut mengenai desa yang kami tempati. Sebenarnya terima kasih tadi udah mengajak kita diskusi dan segala macam. Mungkin untuk tema videografi tahun ini dari KKN tuh temanya perjuangan. Soalnya kan buat desa Tempur gitu sih, berjuang lah. Kita apa kalau misalnya dari kita bentuk perjuangan kami adalah mengabdi gitu dan segala macam. Mungkin sejarah kenapa nama desa itu dinamakan Desa Tempur tuh gimana gitu kira-kira. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat datang dulu di Kecamatan Keling ya, teman-teman dari UGM. Tempur menurut kami adalah hidden gem-nya Jepara, karena memang mereka dibekali bentang alam yang luar biasa, kemudian sumber daya manusia yang luar biasa, kesuburan dan sebagainya ya. Yang di dalamnya tentu saja keramah tamahan itu juga sebagai hal yang kemudian menjadi salah satu unggulan dari sana ya, masuk kopinya termasuk yang lainnya. Nah, terkait dengan sejarah sebenarnya kalau menilai dari apa yang kami temukan dari beberapa tempat atau penelitian dari BRIN Barat sebenarnya ada Candi Angin itu. Candi Angin yang berada di salah satu puncaknya Tempur itu, dia kemungkinan Candi Angin itu didirikan masih jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu, oke. Karena Jepara itu terkenal dengan sejarah Kalingga ya di abad ke-6 ke-7 itu mungkin ya ada hubungannya dengan sana. Iya betul. Tapi yang menjadi pemikiran adalah ketika ada orang kok sampai ke situ gitu ya, sampai ke atas gunung bikin candi dan sebagainya, ada kehidupan dan sebagainya.
akhirnya muncul nama Desa Tempur. Nah, kalau Desa Tempur itu kemarin hasil dari kami kumpulkan secara desa dari 12 desa, termasuk di Tempur, memang di situ ada tempuran sungai, pertemuan sungai besar ya. Nah, Tempur itu notabene memang mereka sudah berjuang sudah lama ya. sudah bertahun-tahun mereka tinggal, dan mereka baru ada akses jalan itu 2006 2014 atau 14 2015 ya. sih. Oh Sebelumnya iya. masih lewat jalur-jalur yang kemudian dipakai oleh perambah hutan. Iya. Jadi bisa dibayangkan mereka begitu mandirinya ya, dan bisa dengan lihat sendiri di sana rumahnya, kemudian masjidnya, ada masjid yang berhadapan dengan gereja. Nah, itu juga menarik sekali. Bahwa tidak hanya kemudian mandiri masyarakat, kemudian juga toleransi ya, dan mereka benar-benar menghargai alam itu jauh lebih segala macam gitu. Mungkin itu bagian perjuangan dari masyarakat Tempur gitu. Kira-kira bentuk perjuangan yang Bapak berikan selama itu gimana Pak? Gitu mungkin. Ya, kalau selama ini sebenarnya yang paling mendasar di sana kan memang kalau kami harus menyelesaikan 6 SPM ya. Apa yang menjadi standar pelayanan minimal, itu ada kesehatan, ada pendidikan, ada infrastruktur, ada perumahan, ada sosial dan sebagainya. Nah, di sana yang paling memungkinkan, yang paling harus ditangani ketika desa itu memang salah satu sudah terdeteksi menjadi desa yang rawan bencana. Gitu. Jadi beberapa hal yang kemudian sudah dimitigasi oleh BPBD kabupaten, kemudian instansi terkait di tingkat kabupaten, juga termasuk dengan kami di kecamatan dan desa. Kami selalu sengkuyungan gitu ya, membuatkan program-program mitigasinya. Yang pertama. Yang kedua, fasilitas pendidikan kesehatan. Saya pikir anak-anak Tempur itu benar-benar luar biasa. Mereka meskipun jauh dari akses pendidikan, tapi masih punya keinginan untuk tetap sekolah, tetap melanjutkan ke perguruan tinggi, dan masih banyak. Nah, kalau kesehatan memang tadi saya bilang di awal, kelemahan kita selama ini baru ada PKD di sana. PKD yang kemarin sudah kami minta kita usulkan ke Pak Bupati, tapi terkendala memang sementara lahan milik pemerintah kabupaten yang ada di sana untuk dijadikan pustu. Karena harapan kami, begitu ada pustu, masyarakat tidak perlu jauh-jauh nih Mas, turun ke bawah gitu ya, untuk berobat dan sebagainya. Nah, sisanya untuk masalah infrastruktur jalan ya, yang kita lihat sekarang saat ini, bahwa akses jalan yang kita lalui sekarang itu kan memang ketika terjadi longsor di satu tempat, kemungkinan menutup semua akses. Karena satunya jalan cuma itu toh. Dan kita dorong kemarin untuk kerjasama dengan Kabupaten Pati, dan dibangunlah kemarin lewat TMMD itu jalur Medani ke arah Pati. Jadi Tempur itu bisa diakses lewat Pati juga bisa. Termasuk yang kita dorong mengembangkan lewat jalur Pejagan di daerah Duplak dengan Sumanding, Kecamatan Kembang, kecamatan sebelah. Jadi ketika terjadi apa-apa di tengah jalan, entah di jalur Damadulan Tempur longsor, aman gitu ya, masih bisa. Ya. Nah, termasuk fasilitas pemukiman yang layak dan sebagainya ya, sosial dan sebagainya juga kita kembangkan bersama-sama. Kira-kira kalau ada satu kata untuk mendeskripsikan Desa Tempur atau Desa Damarwulan atau Keling itu apa Pak kira-kira? Kalau saya itu kelingan keling, ya, kelingan keling itu maknanya silahkan ekonomi diletakkan dimanapun, asalkan berkelanjutan. Tetap memperhitungkan sosiokultural, ya, tetap kita bertanggung jawab dengan lingkungan, dan bisa menggerakkan aspek ekonomi dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kira-kira gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Lulus sekali lagi. Dari pertemuan singkat itu, kami tidak hanya memahami arah kebijakan, tapi juga belajar bagaimana merangkai program kerja agar selaras. Bukan hanya dengan kebutuhan masyarakat, tapi juga dengan struktur yang menaunginya. Perjalanan pulang ke Tempur kami isi dengan refleksi, ditemani senyapnya jalan dan lampu-lampu kecil yang mulai menyala. Malam pun tiba, dan kehangatan masyarakat kembali menyambut kami. Kali ini lewat budaya yang hidup dalam keseharian. Malam pun tiba, dan kehangatan masyarakat kembali menyambut kami. Kali ini lewat budaya yang tumbuh dalam keseharian mereka. Di berbagai sudut dusun, kami mulai melihat kumpulan kecil yang penuh makna. Pengajian,
tahlilan, dan doa bersama yang digelar di beranda rumah, musola, atau balai warga. Ritual-ritual ini menjadi ruang bertemu, ruang saling mendengarkan, dan ruang untuk mempererat simpul sosial yang telah mengakar lama. Kami ikut hadir dalam beberapa kesempatan. Duduk bersila, menyimak lantunan ayat dan doa, menyaksikan bagaimana anak-anak tertidur di pangkuan ibunya, dan para sesepuh mengangguk pelan sembari mengumandangkan amin. Lebih dari sekedar aktivitas keagamaan, kegiatan ini menjadi bagian dari jalinan hidup bersama. Kehadiran bukan hanya soal spiritualitas, tetapi juga bentuk kepedulian antar warga dalam duka, syukur, dan harap. Untuk menggali lebih jauh, kami bertemu Mas Udin, seorang warga asli Tempur yang kami tanyakan mengenai budaya dan tradisi di desa ini. Malam itu hangat, ditemani kopi dan obrolan ringan yang perlahan menjadi dalam. Di sini saya sedang berada di Desa Tempur, pelaksanaan KKN, dan di sini saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Ahmad Saifuddin. Kira-kira untuk di Desa Tempur ini tuh apa aja sih Mas kayak keunikan, terus adat istiadat dan juga yang bisa dilaksanakan di Desa Tempur ini? Itu setiap 1 tahun sekali, terus harinya juga hari tertentu seperti Jumat Wage. Yang kemarin seperti yang gambarnya yang di situ itu, yang kemarin tanggal 2 Mei. 2 Mei. Terus wajib diadakan tiap 1 tahun sekali dan nggak boleh ditinggal. Acaranya tahtimul Quran, bilgoib, binazor, terus ya ragat hewan apa tuh, kambing di pundet itu ya, leluhur itu ya. Terus tradisinya itu kalau nggak tayub ya kedobrak. Soalnya larangan yang paling fenomenal di sini kan mengadakan pertunjukan wayang kulit. Soalnya itu larangan. Pokoknya istilah pewayangan lah. Pokoknya yang masalah. Berarti yang itu berkaitan dengan juga Bukit 29 gitu ya Mas? Betul, puncak 29 lebih. Itu memang setiap tahun, setiap satu suro itu memang acaranya ya jalan-jalan sampai ke puncak sana. Terus kalau bagi yang punya kepercayaan tertentu itu ngalap berkah istilahnya, entah itu naik jabatan atau apa. Kayak melakukan syukuran di Puncak 29 gitu ya Mas? Kemenyan kan gini, punya kepercayaan tertentu. 2000, kalau enggak 2005 atau 2006, 2005 itu ada kejadian itu secara iseng dan sengaja menaruh apa celana dalam di petilasan itu. Pulangnya kan lewat jalan ini aja bareng di kok malah jatuh dan meninggal. Pokoknya boleh lah mendaki ke puncak 29 boleh, cuma ya nggak boleh sembrono itu aja. Soalnya itu kan tempat istilahnya tempat keramat, tempat larangan, jadi ya nggak boleh sembrono gitulah. Mas Udin bercerita bahwa budaya di Tempur bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan warisan yang dijalani dengan tulus. Dari gotong royong warga, tradisi yang dipatuhi, hingga tahlilan rutin yang tak pernah absen meski di tengah kesibukan. Semuanya hadir sebagai bagian dari ritme hidup yang sudah menyatu dengan tanah ini. Jadi teman-teman, malam ini kita sedang melaksanakan malam tirakatan istighosah memperingati tahun baru Hijriah tahun 2025. Tapi puncak dari pengalaman kami mungkin justru datang di momen yang tak kami duga. Sebuah istighosah lintas iman yang diselenggarakan di lorong kecil yang diapit oleh 2 bangunan ibadah. Sebuah masjid dan gereja yang berdiri saling menghadap seolah sedang menyapa satu sama lain. Warga dari berbagai latar hadir bersama. Ada yang membawa sajadah, ada yang membawa doa dalam diam. Tak ada sekat, tak ada batas, yang ada hanya kebersamaan dalam harap, dalam doa, dan dalam rasa sebagai sesama. Di momen itulah kami benar-benar melihat toleransi di Tempur bukan hanya narasi, tapi realitas yang dijaga oleh banyak tangan dan hati.
Dan justru dari dasar toleransi itulah berbagai budaya lain tumbuh subur. Dari tradisi religi hingga siklus pertanian yang membentuk keseharian mereka. Sebuah komoditas yang bukan hanya jadi pencarian, tetapi juga identitas yang tertanam dalam tanah dan nafas masyarakatnya. Mari kita membahas tentang kopi. Di desa ini, kopi bukan sekedar hasil kebun. Kopi adalah cerita, kerja keras, dan harapan yang diseduh setiap hari. Dari lereng-lereng curam hingga halaman rumah. Warga Tempur hidup berdampingan dengan tanaman kopi. Dan dari situ pula ekonomi desa ini berdiri. Kopi menjadi komoditas unggulan, didukung oleh BUMDes dan berbagai usaha warga. Dulunya dihargai tinggi, namun kini harga jual terus menurun, menyisakan tantangan baru dalam keberlanjutan usaha mereka. Namun, semangat mereka tak pernah padam. Dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun, kopi selalu hadir. Ada yang menjemur biji kopi di halaman, ada yang memanggangnya di tungku kecil, bahkan banyak yang sudah memiliki brand lokal sendiri. Semua ini dilakukan dengan cara mereka, dengan sumber daya yang terbatas karena mereka tahu kopi adalah pegangan, meskipun musim panen hanya datang setahun sekali. Akan tetapi, struktur ekonomi yang terbentuk pun masih syarat dengan pola pikir tradisional. Kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi membuat warga cenderung menjual hasil panen dengan cepat daripada menyimpannya untuk proses hilirisasi atau bahkan ekspor. Cepat laku, cepat dapat, itulah logikanya. Namun, dari tengah keterbatasan itu, muncul inisiatif-inisiatif kecil yang tumbuh besar. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk mengangkat desa ini bersama. Salah satu contoh nyata adalah Maestro Kopi Tempur. Sebuah usaha milik Pak Agus yang bukan hanya memproduksi dan menjual, tetapi juga membantu warga lain dalam proses pengolahan dan pemasaran. Selamat sore Pak sebelumnya. Ya, selamat sore. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Nama saya Rizka dari KKN UGM. Di sini kita melakukan program kerja gitu Pak. Mungkin Pak Baya boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Lukman Hakim, asli dari Desa Tempur, Kecamatan Katulampa Jepara. Alhamdulillah, saya sudah bagian UMKM ya, UMKM Kopi Tempur. Yang umumnya brand itu dari Maestro Kopi Tempur. Awal mula tahun 2016 dari mulai membuat brand kopi ya, Kopi Tempur. Karena zaman dahulu itu para petani itu menjual kopi berupa masih mentah, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan nilai jual perlu kopi itu harus diproses. Nah, gitu. Kalau dijual mentah kan hanya harganya segitu aja. Kalau kita proses sangrai terus dibubuk itu kan nanti bisa meningkatkan ya jual. Itu mulai tahun 2016 sampai sekarang. Pada awalnya memang masih manual pakai gorengan tradisional. Alhamdulillah berjalannya dengan waktu dapat menambah alat roasting dan alat grinding. Punya kebun sendiri dan juga tentunya kalau kita berdiri sendiri kan nggak bisa, harus kerjasama para petani, membeli kopi dari petani atau dari tengkulak. Kalau mengandalkan kebun sendiri kurang maksimal karena memang kebutuhan dari pasar sangat banyak karena kopi Tempur sekarang itu baru trending, baru terkenal. Oleh sebab itu kalau mengandalkan hasil kopinya sendiri tidak mencukupi, tentu harus kerjasama dengan pihak-pihak yang lain.
alhamdulillah di sini kan ada produksi. Ya itu kan selain saya produksi sendiri, saya juga membuat jasa roasting. Jadi sebagian dari teman-teman UMKM kopi yang ada di Desa Tempur itu juga roasting di tempat saya. Untuk jualnya Ya. fleksibel sih sesuai dengan pasar. Kadang 1 bulan juga habis 50 kilo atau juga kadang ya 20 kilo, 30 kilo tergantung pasarnya. Memang kalau kopi itu gimana ya, harus telitian, terutama pemilihan biji kopi. Mungkin biji kopi yang khusus pete merah harus kita bedakan yang merah, atau biji kopi yang kurang masih belum matang, kita kita bisa bedakan seperti itu. Dan juga dalam hal sangrai harus sesuai dengan keinginan. Misalnya kopi ini harus dengan warna coklat, kita harus sesuaikan dengan suhunya. Atau kepengen warna yang hitam, kita sesuaikan dengan suhu, kita tingkatkan. Kadang karena konsumen itu beda-beda, ada yang sukanya medium, ada yang suka dark, ada yang suka kuning, gitu itu menjadi tantangan. Kalau kita misalnya permintaan medium, kita kasih yang lebih hitam itu biasanya itu komplain. Harus sesuai dengan keinginan dari konsumen. Dalam roastingnya itu, terutama dalam roastingnya yang menentukan. Ya, karena saya juga punya beberapa varian. Untuk yang kopi pelet itu kan khusus yang dark, yang hitam. Oke. Untuk yang kopi robusta, saya pakai yang medium. Nanti tinggal konsumen memilih yang mana, ini yang hitam, tinggal yang pilih kopi lelet. Gitu. Tapi yang paling sering laku itu Yang medium, yang warnanya coklat. terus selama proses itu kan pasti ada limbahnya ya Pak. Nah itu mungkin diolah atau langsung dibuang atau gimana ya Pak untuk pengolahannya? Limbah, kadang kopi kalau disangrai kan ada apa namanya ya, kulit ari. Itu belum kami buat apa-apa tuh belum. Kami belum menemukan formulasi yang ini kira-kira itu buat pupuk, bisa enggak? Atau itu buat apa? Kadang saya buang, seperti itu. Kan belum ada formulasi yang bikin pupuk itu cocok buat kan belum menemukan. Jadi untuk saat ini cuma dikumpulin terus dibuang gitu ya Pak? Belum Ya, kalau mungkin buat pupuk ya mungkin ya dibuang di pinggir-pinggir pohon. Kira-kira seperti itu cocok apa enggak kan? Belum tahu, belum pernah diproses limbahnya. Mungkin bisa mungkin ada bantu proses limbah tadi kan. Pak, ada saya Ya pagi ini ya tadi atau yang pertanian. Banyak kalau yang saya buang kadang bakar. Kan kalau ada ilmunya untuk memproses kan nanti harus jadi dibantu supaya produktif. kedepannya UMKM ini tuh gimana ya Pak? Untuk tahun ini memang UMKM kopi itu apa ya, dengan harga kopi yang tinggi itu memang tantangan sendiri ya, tantangan sendiri. Bagaimana kita bisa bertahan dengan harga kopi mentah yang kemarin itu mencapai 80.000. Kalau kita naikkan harga pupuknya terlalu tinggi tentu berpengaruh dengan konsumen. Kalau persaingan memang persaingan secara sehat ya, karena memang kami itu mempunyai pasar yang sendiri-sendiri. Mungkin berawal dari teman atau dari teman sekolah dulu. Memang saya itu jualnya baru offline ya, belum merambah ke online, ini ke sana. Terus untuk pemasaran memang baru seperti ini, kita offline. Jadi kayak wisatawan datang terus kayak gitu ya Pak? Wisatawan datang, terus mampir beli kopi, yang seperti bentuk oleh-oleh seperti itu. Dan harapan dari kami itu memang UMKM kopi di Desa Tempur itu tetap bertahan walaupun gempuran dari kopi
kemarin itu sangat terasa sekali. Mungkin cukup sekian ya Pak awal interview hari ini. Mungkin kita boleh lihat proses. Iya boleh boleh. Setelah wawancara dengan Pak Agus, Eh, kami tempat ini dulu. diajak untuk menyaksikan sendiri proses yang menjadi inti dari maestro kopi tempur. Oh ini nih. Oke. Izin buat pengambil ini boleh nggak? Oh ini untuk libanya nggak Pak? Oke. Oke. Oke, Pak. Ini apanya tadi? Kulit arinya, kulit arinya. Berarti ini yang bapaknya belum proses ya? Oke, oh itu boleh. Wah, rencananya mau buat apa tuh? Oh pupuk. Oh, oke. Mau dibuat pupuk. Oke Pak. Oke. Kita lihat shot yang di sana. Kalau mesin yang ini apa ya Pak? Motoring. Motoring. Tidak terlalu panas. Ini kan blower sih supaya tidak panas langsung. Oh iya. Berarti ini pengering ya? Pendingin. Oh, oke. Kalau yang ini berarti pengolahnya ya? Oh iya. Oke. Berarti gede juga ya Pak? Berarti kalau proses pembakaran emang yang ini ya Pak? Penggorengan ini. Jadi setelah ini langsung bisa dibungkus? Setelah ini langsung bisa dibungkus gitu? Ini dulu. Oh, oke. Ya. Berarti proses pertama, proses kedua ya. Oh, oke. Itu berarti bau kopi keluarnya dari situ nggak Pak? Oh, oke. Sampai sana, sampai sini bau. Tapi baunya enak Pak. Baunya enak. Mungkin bisa keluar ya Pak, kalian kita beli. Dari cerita Pak Agus, kami memahami bahwa maestro lahir dari keresahan akan rendahnya nilai jual kopi mentah. Ia lalu memulai membangun merek kopi sendiri, bermodal kebun sendiri dan jejaring petani lainnya. Dari cerita Pak Agus, kami memahami bahwa maestro lahir dari keresahan akan rendahnya nilai jual kopi mentah. Ia lalu mulai membangun merek kopi sendiri, bermodal kebun sendiri dan jejaring petani lainnya. Tahun ini, tantangan datang dari harga jual yang terus menurun dan pasar yang semakin tak pasti. Tapi, bagi Pak Agus, semangat bertahan tetap menjadi kunci. Ia percaya bahwa dengan menjaga kualitas, membuka ruang kolaborasi, dan bersaing secara sehat, produk lokal akan tetap bertahan. Apalagi wisatawan yang datang ke Tempur hampir selalu membeli kopi sebagai oleh-oleh, menjadikannya bukan hanya menjadi produk, tetapi juga menjadi kenangan. Namun, maestro bukan satu-satunya pelaku ekonomi yang memainkan peran penting di Tempur. Bagaimana dengan bisnis yang sudah lama hidup di desa Tempur, terutama yang memasarkan Tempur sebagai desa wisata? Kami pun melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang berbeda. Sebuah usaha yang telah lama berdiri, menyasar wisatawan, dan punya cara sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat. Disinilah kami melihat bagaimana sirkulasi ekonomi bisa terjalin, melalui kopi sebagai medium dan desa wisata sebagai panggungnya. Kami memperkenalkan J Cottage, kafe dan homestay yang hadir sejak 2020. Pada awalnya banyak keraguan. Desa Tempur saat itu masih sepi dan minim infrastruktur. Namun J Cottage lahir dengan visi jelas.
mengangkat Tempur sebagai destinasi wisata berbasis alam dan kopi. Bertemulah kami dengan Mas Randy, selaku manajer Cikotes yang menaungi tanggung jawab dan pengalaman berusaha di Desa Tempur. Iya. Ini pengen tanya-tanya sedikit. Jadi awal mula berdirinya Cikotes ini tahun 2020. 2020, tepatnya di bulan Februari, kayak pertimbangan gitu. Soalnya kita mikirnya dari segi jarak, terus juga kita di sini kan juga bukan tempat tempat kayak di Kudus kan emang sudah ada makam Sunan Muria. Jadi kalau di sini memang pikirannya dulu orang mau ngapain jauh-jauh ke sini kayak gitu kan. Satu sisi kita juga ingin ngembangin Desa Tempur karena Desa Tempur sendiri juga udah masuk salah satu destinasi desa wisata juga. Apa ya, ibaratnya kayak babat alas kayak gitu Mas. Jadi kita masih belum tahu kedepannya gimana. Cuman kita dan dibantu Pak Amir juga. Akhirnya kita memberanikan diri Mas, waktu itu. Jadi emang dulu semua sawah, jalan belum kayak gini, masih kecil juga, akses masih susah kayak gitu. Dan sekarang sudah mulai membaik lah Mas, kayak semakin berkembangnya sini, ada kayak rest area udah ada, terus ada pelebaran jalan juga. Sekarang bis mini travel juga udah bisa masuk. Berarti alasan memilih Desa Tempur itu gara-gara mungkin selain prospek lokasi usaha tuh kenapa nggak di tempat lain gitu? Jadi di Jepara ini kan kita condong untuk orang luar ya. Mungkin orang Semarang, orang Kudus yang main ke Jepara lebih condong main ke pantai. Oh iya, pantai. Di lain ada Pantai Bandengan, mungkin juga ada Karimun Jawa. Kita coba buat Jepara ini punya juga tempat gunung kayak gitu. Jadi destinasi wisata yang lain selain pantai kayak gitu. Jadi kita ngenalin Desa Tempur ini. Apa alasan kita pakai di sini juga? Dukungan dari masyarakat bagus juga. Dan untuk supplier ya Mas, supplier kita memang ngambil dari sini juga sih. Berarti emang ada kolaborasi dengan ada. Berarti ngambil sumber kopinya itu dari petani kopi. Ya, petani kopi lokal. Jadi kita selalu open ya kepada masyarakat sini. Siapapun yang ingin naruh produknya di sini, kita kasih free. Jadi semisal mungkin Pak Ali punya brand kopi ya, dia mau naruh di sini, saya persilahkan. Jadi kita nggak menutup kemungkinan buat kita bikin sendiri nih, ambil alih. Nah, enggak. Kita tetap. Jadi ada makanan keripik-keripik yang lain juga, keripik bakso apapun itu, selagi UMKM sini ingin naruh di sini, saya persilakan Mas. Kayak di sini juga ada produk kopi, ada madu juga. Oh, madu. Nah, jadi itu memang saya persilahkan. Karena buat ngebantu kan. Dan kepinginnya kan awal mulanya Cikotes ini supaya ngangkat perekonomian orang sini juga. Jadi dengan banyaknya tamu yang datang mungkin bisa lihat mampir-mampir ke tempat oleh-oleh kayak gitu. Jadi mungkin biar orang-orang sini mulai tergerak juga buat bikin buat bikin coffee shop lah, atau mungkin buat bikin warung-warung kopi, atau bikin UMKM orang-orang sini ya kayak gitu. Buka di sini dan bisa bantu kolaborasi. Iya, dari perusahaan Cikotes sendiri tidak ngambil keuntungan. Jadi misal dia naruh harga 30, dijual di sini 35, nanti yang 5.000 masuk yang jual. Biasanya kasir. Tapi biasanya juga dikumpulin nanti dibagi sama teman-teman juga. Oh, gitu. Jadi dari perusahaan kita nggak mau ngambil keuntungan. Secara informal. Iya. Marketing apapun belum ada ya. Jadi kita baru cuman promosi lewat sosial media aja sih. Dan, baru Instagram, sama baru-baru ini juga baru bikin akun TikTok juga. Banyak juga kayak misalnya penginapan, misalnya tenda-tenda. Itu emang niatan dari awal apa ada bentuk kegiatan kolaborasi? Kalau tenda itu kolaborasi ya. Jadi yang nyewain tetap yang punya tenda itu orang sini. Oh iya. Jadi
misal ada orang mau camping, nanti kita tinggal berapa tenda, kita tinggal pemilik tenda ini nanti masang ke sini. Jadi kita dari Jekotes pun tidak punya tenda sebenarnya. Jadi biar apa? Biar ya itu tadi bantu perekonomian. Pariwisata juga sih mas. Pariwisata juga datang. Produksi sendiri nggak kira-kira? Produk sendiri kita nggak ada ya, kita cuma jual apa ya, makanan sama minuman aja sih. Kalau produk kita belum, saat ini belum. Dan emang mungkin nggak akan bikin ya, karena mungkin memang lebih baik UMKM sini aja yang bikin. Ini yang berarti masa yang nerima. Iya. Berarti kalau yang produk itu yang warna biru sama merah titipan warga juga ya? Biru sama merah itu punya Pak Amir. Oh Pak Amir. Iya. Oke. Dia juga owner di sini. Nah, cuman di sini kan owner kan ada 2 orang ya. Jadi salah satunya Pak Amir. Salah satunya orang ada mana ya itu, Keling. Oh Keling. Orang Keling. Berarti emang dari kota ya. Nah itu bedanya di Jegotes sama mungkin kedai-kedai yang lain, kafe yang lain itu. Kalau kedai Ali kan dia punya produk nih, yang memang disajikan di menunya, yang dijual di situ juga. Seperti Gedang Rosa juga dia punya produk sendiri, ya, yang dijual di situ. Nah Jegotes ini kita emang nggak punya produk, dan kita pakai produk orang kan. Jadi kadang kita yang bikin kopi, kadang ya kopi mungkin dari kopinya Pak Amir, mungkin dari kopinya Pak Ali, ya gitu. Dari wisata ya mungkin ya yang ingin banget buat dari Jekotes ini buat ngembangin. Salah satunya kemarin kan ada Jeep Adventure. Oh iya. Itu kan emang ide awal adanya Jeep itu kan emang saya sendiri kepikiran buat apa ya, kayak seru nih kayaknya, kayak main motor trail atau jeep-jeepan kayak gitu kan, seru. Ya akhirnya dibantu Pak Amir, akhirnya sekarang udah mulai jalan mas. Jadi udah ada beberapa unit juga yang sedia di sini. Mereka juga uang itu buat bikin jalan, buat bikin trek, buat perbaikan, buat kadang ada cermin apa di tikungan yang kadang dicoret-coret, itu kan perlu ada diganti. Sama kayak yang di awal, jadi semoga semakin berkembang aja sih, dan semakin terbuka juga pikiran dari orang-orang sini sendiri. Jadi kalau orang-orang sini pikirannya udah mulai terbuka, udah satu pemikiran, satu visi dan misi, mungkin bisa seperti di katakanlah di Tawangmangu atau di Dieng atau di Wonosobo kayak gitu. Jadi sebenarnya ngejarnya itu sih mas. Soalnya kan dari dana desa juga kita benar-benar minim kan. Jadi kalau bisa ambil dana dari desa wisata nih, kan ada sumbangsiu kadang dari program-program kayak pembangunan jalan, perbaikan atau pengembangan wisata, biasanya ada program-program kayak gitu. Investasi desa. Harapannya jelas, masyarakat Desa Tempur semakin terbuka pada potensi ekonomi yang mereka miliki dan mengembangkan desa wisata dengan basis kopi, ekologi, dan kebudayaan yang autentik. Jekotes menjadi contoh bagaimana bisnis lokal bisa saling menguatkan, bukan menggantikan yang lainnya. Di balik setiap cangkir kopi yang disajikan di Tempur, baik di warung kecil maupun kafe ternama, terdapat jejaring ekonomi yang hidup. Dari petani hingga pelaku usaha, kopi bukan sekedar komoditas. Ia adalah nadi yang menggerakkan desa. Kami bertemu dengan sebuah inisiatif lokal yang menggabungkan ekonomi dan budaya. Sebuah gerakan bernama Dari Tanah. Lewat kopi dan kreativitas, mereka mengajak masyarakat memahami bahwa produk lokal bukan hanya bernilai jual, tapi punya cerita, identitas, dan dampak sosial. Perkenalkan Mas Amin, salah satu pendiri Dari Tanah, untuk mendengar perjalanan dari gagasan menjadi gerakan pemberdayaan yang menjadikan kopi dan budaya lokal sebagai medium ekonomi kreatif. Karena konsepnya lumayan menarik ya, kayak mengikat budaya di Tempur ini ya, kayak perkopiannya dan segala macam. Terus bisa dijadiin brand juga. Nah mungkin pertanyaan pertama kira-kira kayak apa sih Mas yang menginspirasi Mas dan mungkin teman-teman lain buat mendirikan
dari tanah atau membuat dari tanah itu sendiri? Dari tanah itu aku menganggap ini sebuah kayak semacam anak baru buat kita semua gitu. Untuk khususnya teman-teman yang bergelut dalam bidang kesenian ya. Tapi kita memulai berangkatnya itu dari sejarah. Sejarah, kebudayaan, serta potensi-potensi yang ada di tempat. Nah mungkin kalau misalnya kita lihat di katalog IG-nya ini kan ada di sana kan ya Mas? Nah itu tuh kira-kira setiap gambaran atau logo tuh kira-kira bisa dijelasin nggak Mas artinya apa? Pertama yang kita buat di situ kan sosok wanita itu ya. Sosok wanita yang di situ kita menyebutnya itu kayak apa, ibu bumi. Dan gambar itu lumayan lama kita simpan bersemayam di dalam sini ya kan. Dalam kertas aku pajang di tembok itu kan. Terus pada sewaktu masa aku main ke Solo, gambar itu tak bawa gitu kan. Tapi itu waktu itu nama dari tanah belum muncul. Nama dari tanah itu muncul setelah proyek itu tak bawa ke sana. Pada akhirnya kan kita semua mau nggak mau harus memikirkan apa ini harus kita munculkan menjadi ikon terbaik ini kan. Terus muncullah dari tanah itu yang secara tidak langsung itu mewakili dari hakikat manusia itu sendiri gitu kan. Dari tanah gitu kan. Tanah betul. Tuh. Kalau gambar yang ibu bumi itu ya. Terus gambar selanjutnya di situ ada 3 visual sih. Yang kedua itu selandik. Selandik itu yang ada gambar tangannya itu kan. Selandik itu bentuk anyaman bambu ya kan. Anyaman bambu yang diisi kebanyakan ya dipakai masyarakat sini itu buat acara sedekah bumi. Dan biasanya GST dari hasil-hasil bumi itu diisi di dalam selandik itu. Lalu kita bawa ke tempat apa ya, ke punden ya kalau orang nyebutnya sini. Kayak masam ini Mbah Gioso sama Mbah Romban itu dalam wujud selandik. Itu biasanya ada festival itu waktu sedekah bumi. Dan itu diperuntukkan bagi masyarakat luar yang berkunjung ke acara sedekah bumi itu kan. Mengikuti selandik itu. Kita mengartikan simbol kemakmuran gitu kan. Karena selandik digunakan sebagai masyarakat sini untuk memberi apa ya, sedekah hasil tanah gitu kan kepada sesama. Visual selanjutnya itu adalah logo ya kan, logo yang terdiri di dalam logo itu biji kopi ya, biji kopi sama linggayoni, tangkai kopi dan tunas ya daunnya itu mewakili dari tujuan kita sih sebenarnya sih. Kenapa kok kopi gitu kan? Itu merupakan salah satu komoditas kami di sini di berbagai banyaknya macam pertanian ya. Itu kopi menjadi salah satu komoditasnya gitu kan. Terus kenapa kok harus linggayoni gitu kan? Jadi keberadaan linggayoni itu menggambarkan bahwa pernah ada peradaban sebelum kita di sini itu kan. Dan keberadaan linggayoni itu membuat kita sebagai masyarakat Lumpur ini harus bangga itu. Terus di situ juga ada tangkai kopi dan tunasnya itu kan, itu menggambarkan semacam ya harapan lah bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Untuk kemungkinan kita tetap pakai desain ini jangka panjang gitu kan. Soalnya banyak apa ya, banyak produk yang mungkin bisa kita buat untuk mengabadikan sejarah dalam bentuk karya gitu kan. Supaya kenapa kok kita merangkumnya sejarah dalam bentuk karya itu kayak mudah diingat aja gitu loh Mas. Kalau kita ceritain sejarah ke anak kecil di dalam buku kayaknya kok terlalu pasif ya, maksudnya ya bukannya nggak efektif, cuman biasa aja gitu. Tapi kalau dalam bentuk karya kan mungkin dia waktu memakai karya itu di jalan ditanyain gitu kan, "Opo sih baju opo sih mbok pakai?" Gitu kan. Pada akhirnya dia akan cerita dan itu menurut kami ya kan dari tanah itu hal itu lebih efektif dan lebih berkenan sih. Mungkin dari Masnya pribadi ya, Iya. mungkin orang sini. Kira-kira dari tanah ini bisa ngerubah cara orang melihat desa Tempur gak? Apalagi kayak identitas identitas mengenai kayak desa dan kopi dan segala macam gitu. Kita berharapnya seperti itu Mas. Soalnya pertama ya kita memulai merawat anak kecil ini kan gitu kan, anak kecil kita sebutnya anak kecil ya ketika tanah ini, itu berangkat dari sejarah gitu kan. Terus juga dari kebudayaan gitu kan.
dan itu tetap pada akhirnya kan kembali ke kita selaku masyarakat Tempur sendiri dan masyarakat sekitar kita gitu kan. Dan itu tetap membawa dampak bagi kita semua ya untuk semakin berjalannya waktu itu orang-orang pada pada apa ya, sadar mungkin kenapa kok kaos kok desainnya kayak gini, terus kok kenapa kok anak-anak muda ini mengangkat visual dalam bentuk kayak gini gitu kan. Bukan visual-visual yang dulu-dulu gitu kan. Dulu kan kayak semacam kaos ya gambarnya keren, naga, apa-apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin itu udah bukan waktunya lagi kan. Itu sih Mas, tetap bisa membawa dampak khususnya eee, kalau di bidang kopi ya itu sangat membawa sih, membawa dampak. Perjalanannya sih baru sampai emang pengembangan desain-desain yang ada ini ya, itu yang pertama. Dan yang selanjutnya kita sambil mengisi pengembangan dari desain-desain ini kita meluangkan waktu untuk memulai project baru aslinya. Dan project baru itu ya tetap kita berlandasan di sejarah kan, cuman kita baru penyebaran-penyebaran isunya gitu kan. Nah, project baru itu nanti bocorannya ya kayak semacam gini, banyak Mas orang yang datang ke sini kayak sampean ya kan dan teman-teman gitu kan, kenapa sih namanya kok Desa Tempur kayak gitu sih. Nah, itu yang mau kita angkat dan itu perlu riset lebih dalam gitu kan, soalnya untuk menemukan jawaban dari itu kayak aku perlu apa ya, ngobrol ya kan, ngobrol sama teman-teman itu perlu ngobrol sama orang-orang tua yang masih ada ya kan, untuk bisa menceritakan hal itu. Udah follow up? Cukup ya? Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Amin udah, berbagi-bagi cerita mulai dari tanah dan sejarah Desa Tempur juga dan ya, terima kasih, jangan lupa dibeli. Berkat Mas Amin, kami mengerti bahwa perekonomian di Tempur tidak terbatas oleh menjual komoditas, tetapi pengetahuan dan edukasi. Speaking of education, menurut sebagian orang, pendidikan adalah investasi masa depan. Tapi bagi sebagian orang, pendidikan bukan hanya soal gelar atau ijazah. Pendidikan adalah jalan menuju impian, alat untuk bertahan, dan instrumen yang menuntun seorang individu bebas dari rantai kemiskinan. Di Desa Tempur, tempat yang jauh dari keramaian kota dan tersembunyi di antara perbukitan, anak-anak tetap bersemangat menuntut ilmu. Mereka berjalan jauh, menyeberangi jalan curam hanya demi satu hal, belajar. Namun semangat itu seringkali terbentur oleh tembok yang tak terlihat, akses yang sulit, jarak sekolah yang jauh, dan keterbatasan pilihan pendidikan menengah di dalam desa. Tim KKN UGM mencoba hadir, walau sebentar, lewat inisiatif pengajaran informal, kerjasama dengan SD dan MI, serta kegiatan pendidikan yang menyemarakkan semangat mereka. Tapi, sebuah pertanyaan terus menggantung. Apa yang sebenarnya menjadi tantangan pendidikan di desa ini? Apakah hanya soal akses? Atau ada lebih dari itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami berbincang dengan para pemimpin lembaga pendidikan, seperti Pak Supaat dan Pak Imam dari SD Negeri 2 Tempur, Pak Mustain dari MI Al-Anwar 01, serta Pak Suhud dari MTS Madhaliul Huda. Secara umumnya. Baik, kita mulai saja Bapak-Bapak. Mungkin pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan adalah, menurut Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi anak-anak di desa ini dalam mengakses pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di sekitar sini? Terima kasih Mas Andrew. Untuk menghadapi atau kendala atau hambatan yang dihadapi di SD 2 Tempur hubungannya dengan ekonomi masyarakat itu yang semestinya mampu karena pendapatan per kapita di Desa Tempur itu cukup tinggi, cuman memang kesadaran wali murid itu untuk tentang biaya pendidikan secara umum di desa memang agak kurang, sehingga bagaimana SD kami untuk meminimalisir tentang biaya pendidikan. Utamanya adalah tentang memang
kalau pendidikan gratis, tetapi untuk pembelian buku dan bagaimana untuk modul dan sebagainya itu memang mendapatkan subsidi dari sekolah. Sehingga memang untuk wali murid itu sangat antusias kalau memang mendapatkan bahasanya bantuan atau subsidi dari sekolah. Tentang kondisi sosial memang kesadaran bagaimana untuk belajar di rumah memang agak kurang karena memang kehidupan yang budaya di desa itu memang untuk kesadaran untuk belajar secara mandiri itu memang agak kurang. Ya. Yaitu di lingkungan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang pengaruh gadget. Pengaruh gadget ini sangat riskan sekali bagi anak-anak, karena memang kalau kita di sekolah memang kita ketati, Mas. Ya, gadget ini untuk di sekolah hanya digunakan ketika kegiatan pembelajaran yang lewat online. Tapi di rumah kebanyakan anak-anak ini tidak atau kurang dalam pengawasan orang tua, sehingga gadget merupakan hal yang sangat menjadi tantangan bagi kami. Itu, Mas. Kira-kira menurut Bapak Suhud, bagaimana harapan masa depan siswa-siswa di sekolah ini? Mungkin dalam maksudnya itu sekiranya apa sih yang mereka lakukan setelah lulus? Biasanya apakah orientasi pemikirannya itu lanjut ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, atau mereka lebih memikirkan untuk oke, ya udah mungkin bisa langsung fokus ke orientasi mencari pekerjaan gitu. Ya kalau rata-rata kalau siswa yang telah jadi SLTP 95% itu rata-rata memang meneruskan ke jenjang selanjutnya. Ada yang di SMK, ada yang di UMAN, dan juga ada yang di pondok pesantren. Itu rata-rata 95%. Di Tempur ini kan ada SD, ada MI, serta MTS gitu. Belum ada SMP. Kira-kira banyak gak Pak yang dari SD itu pindah ke MTS gitu? Oh banyak. 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 Iya, banyak. Iya. Ada 1-2 yang mungkin pindah di SMP itu hanya cuma 1-2. Yang paling banyak di MTS. Walaupun artinya dari SD pun yang tidak, artinya ada mungkin sebagian kecil yang tidak meneruskan di MTS Matologi sini, juga meneruskan di MTS di luar. Ya di luar juga rata-rata di pesantren atau di MTS. Jadi yang di SMP itu sangat. Berarti untuk SMP berarti yang paling dekat di bawah ya Pak? Iya, bawah. Ya. Paling dekat itu SMP, kalau SMP Muhammadiyah, tapi rata-rata di SMP itu Negeri 1 Keling. Oh, SMP Negeri 1 Keling. Pernah sering lewat. Oh iya, betul. Yang di dekat Jalan Raya itu. Iya, betul. Yang pertama adalah adanya gedung, yang kedua adalah pendidikan, kemudian yang ketiga yaitu budaya. Kenapa seperti itu? Karena simpati masyarakat terhadap pendidikan itu yang pertama adalah adanya gedung. Anak-anak juga begitu. Apa-apa, yang dilihat pertama di situ adalah gedung, gedungnya apik, nyaman, kan anak-anak kan mempunyai harapan, mempunyai harapan banyak itu. Sehingga di dalam pelaksanaan pendidikan itu adalah sangat nyaman, aman, ada suatu apa-apa. Kalau gedungnya jelek, gedung kok ini yo, karena gedungnya itu bagus kan, anak-anak nyaman dalam melakukan segala kegiatan. Iya. Berarti dilihat juga sisi pembangunannya. Pembangunan kan sangat penting itu. 100% dari sarjana pendidikan dan 95% itu sudah bersertifikat pendidik, sehingga semua guru profesional. Dan dengan keprofesionalannya ini, bagaimana upaya-upaya yang dihadapi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan prestasi, termasuk bagaimana bidang akademiknya untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, kemudian dari non-akademiknya juga tetap kita tingkatkan, baik dari tentang kepramukaan, tentang seni tari, kemudian tentang IT, kemudian muatan lokal bahasa Inggris, itu
bagaimana upaya supaya anak-anak itu tetap kita jual pada masyarakat bahwa SD itu adalah punya prestasi. Selain itu juga kami dari guru-guru kelas, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, memang setiap bulannya kita adakan KKG, Mas. Jadi ada pertemuan guru sekecamatan Keling, di mana kita bisa meningkatkan prestasi kita, juga nanti akan berdampak pada anak dengan meningkatkan atau mengikuti workshop maupun pelatihan-pelatihan. Bahkan kami dari Bapak Ibu guru ini sering dikirim ke luar daerah, misalkan di Solo, yang kerjasama kalau Kabupaten Jepara ini bekerja sama dengan UNS. Berdirinya MTS itu sama MI apakah waktu Itu ada selang. ada salah? Untuk MI berdirinya itu pada tahun 70-an. 70-an. Kalau MTS itu 85. Yang awalnya kan MI, ini semuanya gedung MI ya soalnya itu. Karena dibangun oleh masyarakat, dan swadaya masyarakat, dan dibantu oleh pemerintah kan gitu. Kan sekolah ini sekolah masyarakat kan. Di sini yang paling susah itu yang menjadi pertimbangan itu lokasi. Lokasi betul. Jadi kan harus tahu sendiri lokasi. Itu memang lokasi ya, memang penting itu lokasi. Bahkan dari mungkin anggaran dari pemerintah pusat maupun dari daerah, apalagi dari aspirasi dewan, itu sebetulnya kan ada anggaran yang disalurkan untuk tempat pendidikan lah. Itu sebenarnya kan tidak boleh untuk beli tanah. Bisanya hanya dibuat bangunan fisik. Harus ada tanah dulu, baru minta anggaran dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Itu boleh untuk membangun fisik, tidak boleh untuk membeli tanah. Berarti emang kendalanya di mencari tanah tersebut di sini. Betul. Berarti emang lokasi, sedangkan cari lokasi juga itu paling sulit lah di sini. Paling sulit. Itu permasalahan yang masalah yang memang sangat menjadi pertimbangan luar biasa. Betul sih Pak. Berhubungan ini akan menjadi videografi dan akan diakses banyak masyarakat publik. Kira-kira permasalahan edukasi atau harapan apa yang perlu didengar oleh orang-orang jikalau mendengar kualitas pendidikan atau kondisi pendidikan saat ini di Desa Tempur, kira-kira Pak? Iya, jadi kami sangat mengharapkan bahwasanya pendidikan yang ada di Timur paling tidak kalah jauh dengan mungkin desa-desa yang lain, bahkan untuk mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tempur seperti apa? Karena Tempur itu sudah didengar oleh banyak di luar daerah bahwasanya Tempur itu desa wisata. Maka yang perlu dipersiapkan orang Tempur itu bahkan sampai hari ini juga kalau ada siswa yang mungkin barangkali tidak melanjutkan di mungkin sarjana memang dari masyarakat maupun dari tokoh agama atau masyarakat itu menekankan, artinya untuk memberi harapan biar untuk menghadapi Tempur 5 tahun yang datang seperti itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi Tempur yang ada. Ya, harapan kami semua lapisan masyarakat itu sangat mendukung dalam keberadaan pembangunan dalam pendidikan atau perkembangan pendidikan itu kami harapkan untuk mendukungnya dan posisi antusias terhadap pendidikan. Tetap melanjutkan gitu. Iya, melanjutkan nanti. Perhatian umumnya adalah tentang perhatian pemerintah, sehingga bagaimana upaya memang yang selama ini kita di samping mengejar tentang mutu pendidikan di SD 2 Tempur juga berusaha untuk melengkapi sarana prasarana, sehingga gedung memang sudah lumayan bagus untuk yang 1 unit, untuk yang 1 unitnya sudah lumayan bagus, cuman memperbarui penutup atau Ethernetnya yang stakeholder ya, utamanya dalam untuk melengkapi atau mencukupi sarana prasarana yang ini kita lakukan adalah baru untuk mengajukan bagaimana untuk sanitasi yang di sekolah bawah ya.
bagaimana partisipasi masyarakat yang kita harapkan utamanya adalah wali murid untuk mendukung bagaimana proses kegiatan baik pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran. Itu harapan kami dari pihak sekolah terhadap wali murid. Karena sekolah ini tidak milik kami, tidak milik Pak Paat, tidak juga milik para guru, ini adalah milik masyarakat. Harapan kami sekolah ini mari kita rawat dengan baik, khususnya yang ada di SD 2 Tempur. Kalau di Tempur semoga anak-anak di Desa Tempur ini lebih menyadari tentang arti pendidikan. Dengan pendidikan itu kita akan lebih maju, menyongsong Indonesia emas, sehingga nanti Indonesia menjadi betul-betul menjadi negara yang berkilau seperti emas. Itu Mas, dan memang sedikit harapan kami ke pemerintah. Walaupun kami berada di tengah pegunungan, di desa yang terpencil ini, kami juga kepengen seperti di kota-kota, yaitu tentang IT. Mungkin di kedepannya nanti bahkan harapan kami papan tulis ini bisa menjadi papan tulis digital, sehingga juga akses internet juga bisa di-free-kan atau digratiskan oleh pemerintah, sehingga kami yang ada di desa ini juga tidak ketinggalan dengan yang ada di kota. Bahkan harapan kami mungkin nanti ada siswa-siswi kami yang bisa bersekolah di perguruan tinggi yang sangat bagus, yaitu di UGM. Itu harapan kami, sehingga nanti bisa memajukan Desa Tempur ini menjadi desa yang gemah, ripah, loh jinawe, tentrem, kertora harjo. Itu Mas harapan kami. Terima kasih Bapak. Mereka semua sepakat yang sangat pendidikan di Tempur penuh tantangan. Namun, ketika berbicara soal pendidikan di Desa Tempur, kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang sikap atau motivasi. Ini bukan semata soal kedisiplinan, kehadiran di kelas, atau perbedaan pandangan keagamaan. Ini tentang akses dan harapan. Akses untuk bisa mengajar, akses untuk bisa mengejar pendidikan layak tanpa harus berjalan jauh menembus perbukitan. Akses terhadap jenjang sekolah yang lebih tinggi, dan harapan bahwa di balik keterbatasan akan selalu ada upaya untuk membangun. Baik dari sisi infrastruktur, kurikulum, hingga karakter siswa. Karena meskipun rintangan itu nyata, semangat untuk belajar tetap tumbuh. Seperti kopi yang ditanam di tanah tinggi, pendidikan di Desa Tempur tetap tumbuh dalam ketekunan, harapan, dan mimpi yang besar. Dan di balik semua itu, ada satu potensi lain yang tak kalah besar. Desa Tempur bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat orang-orang datang, singgah, dan kembali. Karena selain kopi dan pendidikan, Tempur juga punya cerita tentang petualangan, keindahan, dan pariwisata yang tumbuh bersama warganya. Capek banget lagi. Cari udara dulu ah. Video udah. Itu masih setengah. Tadi Rocker gimana? Man. Aman ya? Man. Enak banget lagi pemandangannya. Iya. Sore. Nah, kalau aja bisa jalan-jalan. Lah yo Tempur iki. Hai guys. Udah lah ya, gas kelarin video dulu. Nah, yuk. Lagi rame apa ya di Instagram ya? Nah, kok berubah? Oke, selamat sore teman-teman. Coba tebak kita ada di mana. Dari tadi muncak terus, and look at the view.
Ini benar-benar keren sih. Puncak 29. Desa Tambur terus tumbuh sebagai destinasi wisata alam. Trekking, camping, hingga edukasi budaya lokal, semua bisa dinikmati dalam suasana desa yang autentik. Salah satu yang paling memikat adalah Bukit Pijakan, spot favorit untuk menyambut matahari terbit. Dari sini, lautan kabut lembut menyelimuti desa Tambur. Sementara matahari perlahan muncul di balik perbukitan Muria. Momen di balik Bukit Pijakan bukan sekedar pemandangan, tapi pengalaman. Ketika alam, cahaya, dan kesunyian bertemu dalam satu harmoni. Tak jauh dari sana, perjalanan bisa berlanjut menuju Candi Angin. Candi tertinggi di kawasan Gunung Muria. Jalurnya menanjak melewati hutan yang rimbun, ditemani sejuknya udara dan kabut tipis yang menari di antara pepohonan. Setiap langkah terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Batu-batu candi yang tersebar di puncak bukit ini menjadi saksi bisu peradaban kuno yang pernah hidup di pegunungan Muria. Dari Candi Angin, mata bisa memandang sejauh horizon, hamparan bukit hijau, sawah bertingkat, dan lautan kabut yang memeluk lembah Tambur memberikan pemandangan yang tak terlupakan. Tempat ini bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga ruang hening untuk merenung, di mana angin yang berhembus terasa membawa cerita masa lalu. Pertualangan tak lengkap tanpa mengunjungi destinasi favorit para pendaki, Puncak 29. Perjalanan dimulai dari pos pendakian, di mana setiap pengunjung membawa kita menyusuri hutan yang sejuk, melewati kabut tipis dan suara alam yang menenangkan. Jalanan berapa lama Mas ini Mas? Sekitar setengah jaman, Mas. Oh, oke. Bentar kene kok. Tulisan kene nanti kayak lincak kene. Kene. Iya. Kan sini Mas. Iya. Namanya Kali Mamblek ya? Iya. Mamblek. Mamblek. Iya. Mamblek. M-A-M. Yang ini kan ketemunya dulu, terus yang ini ditemuin waktu pembersihan di sekitar sini waktu pembuatan tempat ini. Tuh. Cuma ditemunya memang di sekitar sini. Nah, batu bata yang tadi ya kayak semacam ini bentuknya segini. Asli ya. Ya, gede ya. Iya. Tadi kau GM barang enggak ada? Cuman arkeolog guys. Arkeolog. Ikat sama besi ya. Sempat dulu ada upaya pencurian di bawah sampai Sungai Mampet bawah situ. Dulu pernah ada. Makanya diikat. Itu ketahuannya gimana? Ya ada warga yang lihat mungkin ya waktu itu ya. Tapi tetap orang dalam sih biasanya kayak gitu. Itu tadi belum pos, cuma tak suruh nandain Mas siapa tadi kan yang buat program jangka panjang kita nanti. Jadi kita nggak terfokus di Puncak 29 wisatanya, nanti kan tetap pakai wisata edukasi kan kayak gitu kan. Oh iya. Wisata sejarah. Oh pencatatan, oke ya masuk peta. Jadi orang ke puncak bukan hanya dia naik ke puncak, tapi bisa mampir-mampir lihat peninggalan-peninggalan kayak gitu. Tujuannya di sini berarti. Oh ini pos 2, oh iya berarti pos 2. Pokoknya ini tak ada nih kan, wati langsung udah munggu ya karena kabeh. Iya. Ketok kabeh. Berarti gimana? Iya, tapi kan minggu pas tok. Pojok. Mari nek kene kan ora kadang-kadangan gajah mungkur aja ketok kan sajate. Cara wayah abangi lho. Terus posisi ini gunung iki sak ndure sih. Sing pucak saka likur sak jabure kok kisar kono kono. Sing tempur kok kono. Nek tempur tak dokoki biru iki gitu. Kang biru isi kang base camp nih kok Mas. Itu dibikinin baru soalnya warnanya biar nggak sama dari biasanya. Kono kan kanggo jaga iki lho engko wong kesasar. Jelas kesasar kudu terus iku. Sing kudu sasar ini ora kurang, sing kene kesasar kudu ora kurang. Aku dia 5 dino iki kok sikro 6 lho iso aku. Wong kesasar. Sing kesasar apa duit entek ning kene. Kan jeki dirwo duit ning kene. Duite mboten cekape, Pak. Jono, engko kurangane aku ngono. Bar kuwi
Total 5 pos ya Mas berarti? Satu, dua, bentar. Ya, sekitar 5. Oh, sekitar 5. Ya, sekitar 5. Oh, berarti bisa ngojek hampir sampai atas lah ya berarti? Iya, hampir sampai pos terakhir. Oh. Kiri ini, Mas. Iya. Dulu kan pernah ada kebakaran kan, makanya pohon yang mereka tanam nggak bisa tumbuh karena ini Ada kaitannya sama Kali Ombo itu nggak Mas? bukan, nggak ada. Bukan, beda lagi ya? Kalau Kali Ombo kan sungai yang lebar. Kalau Palu Ombo kemungkinan itu apa ya? Palu itu kayak semacam ini kan. Cuman ya kalau dari dikait-kaitkan dengan hal yang ada sebelum kita sih mungkin di sini itu kayak tempat pernah ada kerajaan kayak gitu sih. Banyak ditemukan brokok-brokok rumah tangga kayak gitu banyak. Kerajaan Kalingga nggak sih Mas itu? Bukan, belum tentu, belum tahu. Oh. Karena sampean nanti cek aja tanah-tanah di sekitar sini itu kalau sampean injek, sampean tekan-tekan gini kan bunyinya kayak di bawah ada ruangannya gitu. Oh iya Bos. Iya. Aku dulu mah itu waktu saya masih kecil di waktu sering muncak dulu. Masih banyak Mas yang perlu kita gali dari sejarah di sini lah ya. Di sini kan mata air terakhir sebelum puncak. Jadi mata airnya terakhir itu di sini. Ke atas lagi itu ada. Sungai itu ya? Iya itu. Di Bantarwati. Pos 3. Iya, pos 3. Mbak. Ini belum enggak, Mbak. Undang-undang pembunuh GR, bulanan. Namanya apa ya? Namanya Palu Ombo, kira. Palu Iya. Ombo. Iya, Palu Ombo. Palu pasti Ombo. Udah bareng enggak kok. Medangu kowe. Wis suwi. Tempur. Iya. Iya nah. Iya, Pekoso. Misal bejo nih. Apa bejo? Iki sing rencana KKN kan kok Jogja ngono wae. Jogja. Iya. Jadi wong itu kan. Biara tahu air terakhir bisa di Sendang Bunton nanti. Kan kita lewat jalannya aja nggak sampai ke Sendang Bunton. Kalau air terakhir di sini. Palu Ombo ini. Sudah kelihatan ya? Kelihatan pantainya di sana. Oke, Mbak. Mobil terakhir sampai sini, Mas. Oh, bisa mobil Pak Mas? Iya, dari Tempur mobil terakhir sampai sini. Wah, gila, keren juga ya. Makanya kayak sempat gak kira aja. Iso aling-aling angine biasa nemen. Tapi ya gak wani. Maksudnya kan melu kudus ya. Iya. Nanti nek ana pos paling kene kan Ya mending tandai pos 4 tok, gak usah kayak iki. Langkah demi langkah, pemandangan semakin terbuka. Bukit hijau, sawah berundak, dan lembah yang tertutup kabut putih. Hingga akhirnya, inilah puncak 29. Disinilah lelah berubah menjadi tawa. Dan semua rasa penat luruh oleh keindahan yang tiada duanya. Dari puncak ini kita bisa melihat dunia seolah tanpa batas perbukitan meriah, hambatan awan, dan desa Tempur yang kecil namun hangat di bawah sana. Di puncak 29, bukan hanya mata yang dimanjakan, tapi hati yang diingatkan bahwa perjalanan terindah adalah ketika kita menyatu dengan alam. Kita tidak sendiri, ditemani oleh Mas Amin, Mas Ihsan, dan Mas Alfian dengan senang hati membantu kami memahami bagaimana kondisi pariwisata di Desa Tempur. Dari terus dari saya dari bahasa. Jangan Mbak, coba. Monggo Pak, monggo oke. Perkenalkan saya Ihsan Berudin. Nama saya Min. Nama saya Alfian. Ya. Ini kan kita mau nanya tentang pariwisata di Tempur nih kan terutama. Nah, yang pertama tuh emang nanya tentang kondisi pariwisatanya tuh di Tempur tuh kalau sekarang tuh lagi naik atau lagi menurun Mas atau stabil-stabil aja ya Mas? Kalau pariwisata ya, kalau pariwisata itu
ya bukan hanya di Tempur sih, dimanapun termasuk ya termasuk Tempur, terserah tahu itu kan terbilang masih dalam proses perintisan kan. Jadi seiring berjalannya waktu ya tetap mengalami perkembangan sedikit demi sedikit kayak gitu. Seiring berjalannya waktu dan itu diwujudkan dengan even adanya destinasi-destinasi baru ya kan. Terus kesadaran-kesadaran masyarakatnya kayak gitu kan akan adanya potensi pariwisata. Jadi secara tidak langsung berkembang tapi pelan gitu Mas. Semakin berkembang Mas, tapi cuman itu lambat gitu. Paling kalau rame kan acara-acara weekend, hari-hari tertentu gitu. Ya gitu aja. Soalnya mungkin masih ya Mas berbentur sama SDM ya. Ya bukannya berbentur sih, cuman samanya juga ada persiapan ya, ada kayak semacam warna baru datang kan perlu adaptasi dari masyarakat itu sendiri kan gitu lah. Ya semacam itulah intinya lah. Kalau dari desa Tambol sendiri, apakah destinasi wisatanya itu bisa panjang nggak sih Mas? Maksudnya kayak dari segi ya dari kesiapan masyarakatnya. Oh gitu. SDM berarti. Itu sangat menarik sih Mas untuk kita bahas ya. Soalnya kalau melihat dari potensi yang ada nih kan, kalau berbicara soal pariwisata kan tentu kita tidak berbicara soal keramaian yang seperti di kota-kota kan. Atau waterboom atau mall kan bukan seperti itu kan. Masalahnya tempat wisata yang ada di sini itu kan di gunung ya. Jadi wisata alam yang mungkin bisa kita semua tawarkan gitu kan. Dan dengan menawarkan wisata alam itu kan tetap harus menjaga kesinambungan antara masyarakat dengan alam sekitar kan gitu kan. Jadi kalau mengenai progres pariwisata di tempat sendiri ya tetap masih jangka panjang Mas. Dan itu merupakan tanggung jawab dari kami semua untuk menjaga alam supaya keaslian yang ada itu tetap terjaga termasuk puncak P9 kayak gini kan gitu sih. Seperti itu. Dari desa Tembus sendiri ada kayak kelompok-kelompok salah satunya tuh Pokdarus ya Mas. Kalau peran dari Pokdarus sendiri itu gimana ya Mas? Untuk sementara ini ya Pokdarus kan baru terbentuk 2 generasi ini ya Mas ya. Yang pertama kan yang pertama kan soalnya kan pariwisata kan diresmikan tahun 2012 itu mendapatkan diresmikan cuman SK-nya 2017 kalau tidak salah. Terus mulai bermunculan organisasi termasuk Pokdarus itu yang tetap berada di bawah naungan Karang Taruna kan mengenai strukturnya gitu. Desa, Karang Taruna, baru Pokdarwis, baru ke pemuda-pemuda dukuh kan, baru ke UMKM lokal kan gitu kan. Kalau peran dari Pokdarwis sendiri ya kalau saya melihat ya masih terlalu pasif maksudnya pasifnya ya gimana ya soalnya pariwisata yang ada itu kan untuk sementara ini kan lebih condong ke UMKM kan, kafe-kafe yang itu tetap dikelola pribadi. Jadi kalau dikelola pribadi peran dari Pokdarwis organisasi ini ranahnya kayaknya terlalu dalam deh kalau kita mengikuti campur urusan pribadi kayak gitu lah. Tapi dari Pokdarwis sendiri tetap memfasilitasi demi untuk mungkin keberlangsungan pariwisata mungkin dibantu dari media atau apa dan lain-lain yang mungkin bisa kita handle gitu kan di dalamnya. Nantinya kira-kira videonya ini akan ditayangkan ya Mas? Secara online di Instagram KKN nanti sosial. Nah, mungkin ada saran atau apapun untuk ke masyarakat Tempur nih Mas. Misal buat agar wisatanya itu bisa hidup, terus agar berkembang juga nih, gimana Mas? Ya ini kalau menurut saya pribadi ya Mas, maksudnya orang kan mempunyai pendapat sendiri-sendiri ya. Kalau menurut saya pribadi sih kalau kita baik sama alam intinya gitu ya. Baik sama alam dalam arti kita menjaga alam, kita menjaga kelestarian ini, maka alam akan baik ke kita gitu kan. Dan itu pasti kalau kita geser ke ranah pariwisata ya kurang lebih seperti itulah. Kita tetap harus menjaga alam ini supaya alam ini tetap baik sama kita, tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan seperti bencana-bencana yang dulu sempat terjadi itu kita bisa antisipasi mulai sekarang. Secara bersama, tanggung jawab kita masing-masing lah. Yang bikin desa Tempur itu
tetap ramai itu saya kan pernah tanya teman-teman saya atau pernah tanya sama orang luar pendata sharing itu keramah tamahan di warga desa Tempur utamanya Mas, malah. Selama ini ya, yang saya tahu sih tradisi di Tempur. Kadang kan ada pendata nggak kenal terus napas saling atau malah kadang kalau mampir rumah paling nggak kan suruh makan lah, ada masih kopi, udah adat kayak gitu Mas, sudah. Ya itu yang paling buat rame. Itu ya salah satu menjadi identitas ya Mas ya. Pada akhirnya kan Tempur kan terkenal dengan keramah tamahannya gitu kan, begitupun dengan Trahtawu kan kita sama satu apa ya, satu leluhur kan gitu kan. Itu menjadi identitas kita bersama yang harus kita tetap kita wariskan ke turun-temurun kita nanti kan gitu ya. Ya cukup itu sih Mas. Dari pengelolaan desa kan selama ini kan kalau buat untuk wisata ya itu kan belum ada penarikan atau karcis gitu kan. Ya itu termasuk sama lah. Yang bikin orang-orang berdatangan itu banyak. Nggak ada penarikan itulah penarik. Ke handle dengan baik ya handle belum ya. Iya dari pemerintahnya kan belum. Kalau biasanya kan umumnya kita kan masuk ke daerah wisata kan sudah kena harus kena karcis kayak gitu. Iya. Udah cukup itu. Dari sinilah kami tahu setiap langkah di desa Tempur meninggalkan jejak cerita. Dari sawah, bukit, candi, hingga puncak tertinggi. Semua memberi kenangan yang tak hanya tersimpan di kamera, tapi juga di hati setiap pengunjung. Desa Tempur bukanlah sekedar destinasi, tetapi pengalaman yang akan selalu dirindukan. 50 hari mungkin terdengar singkat, tapi bagi kami setiap hari di Tempur adalah cerita. Cerita tentang kesederhanaan, ketulusan, dan kekuatan yang tak terlihat oleh mata biasa. Kami tidak hanya datang membawa program, kami datang untuk belajar dari sebuah desa yang jauh lebih besar dari peta. Kami tiba sebagai orang asing, tak tahu arah, tak kenal siapa-siapa. Tapi sejak hari pertama kita datang, senyum hangat itu menyambut kami, menjadi rumah dalam bentuk yang takkan pernah kami duga. Sejak saat itu kami tahu, pengabdian ini akan menjadi sesuatu hal yang takkan pernah kami lupakan. Kami berjalan, menyusuri ladang, bertemu para petani yang tak pernah berhenti berjuang demi sesuap harapan. Kami juga berbincang dengan anak-anak yang memiliki mimpi tinggi, meski sekolah mereka harus ditempuh lewat jalan menanjak setiap pagi. Kami duduk bersama kelompok bank sampah, persatuan tani, yang mengajarkan kami bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil. Kami mendengar cerita dari Bapak RW, dari Ujung Kemiren hingga Duplak, tentang menjaga desa bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai warisan untuk generasi selanjutnya. Kami menghadiri pengajian, tahlilan, gotong royong, dan lain-lain. Kami bukan sekedar hadir, kami menyapa. Dan di tengah semua itu, kami pun mulai memahami bahwa pengabdian bukan tentang mengajar, tetapi merendahkan diri untuk belajar. Kami merekam bukan hanya gambar, tapi juga rasa. Rasa syukur saat matahari terbit di antara bukit. Rasa kagum saat budaya dan tradisi hidup di upacara-upacara kecil. Dan rasa haru saat anak-anak memanggil kami kakak dengan tulusnya. Kami pernah lelah, kami pernah bingung. Tapi, setiap kali kami hampir menyerah, warga Tempur hadir sebagai alasan untuk terus melangkah. Mereka tidak meminta yang besar, hanya ketulusan. Dan dari sanalah kekuatan kami tumbuh. Kami mengamati, mencatat, mewawancarai. Tapi lebih dari itu, kami merasa bahwa perjuangan warga Tempur bukan hanya tentang infrastruktur, tapi tentang menjaga nilai gotong royong, kerja keras, dan kesetiaan pada tanah kelahiran. Kami belajar bahwa tak semua hal harus diselesaikan dengan cepat. Kadang yang paling berarti justru proses perlahan yang penuh empati. Dan dalam proses perlambatan itu, kami menemukan makna. Kami juga tumbuh sebagai satu tim. Dari sekedar teman satu kampus, menjadi keluarga kecil yang tertawa dan menangis bersama. Kami saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling menjaga semangat. Ketika rindu mulai terasa berat. Kami menyadari hal ini, ketidaksempurnaan kami. Mungkin program kami tak semuanya berjalan mulus, tapi kami percaya setiap upaya kecil punya arti. Setiap niat baik akan menemukan jalannya.
termasuk di desa yang aman dan damai ini, Desa Tempur. Ada hal-hal yang tak bisa direkam oleh kamera, tapi terekam dalam hati kami. Sapaan pagi di warung, aroma kopi saat senja, dan suara tawa anak-anak saat bermain bersama kami. Kini kami akan pulang, namun dalam jiwa kami akan selalu punya ruang untuk desa yang bernama Tempur. Desa yang mengajarkan kami apa artinya diberi kecukupan dan perjuangan yang tak kenal lelah. Untuk setiap pelajaran, setiap kehangatan, dan setiap memori yang tak tergantikan. Terima kasih, Desa Tempur. Bisa dilihat ya. Tuh. Kami akan selalu mengingatmu. Doa kami menyertai setiap langkahmu. Semoga segala kebaikan yang tumbuh di tanah ini akan terus mengakar dan saling menguatkan. Teruntuk Desaku Tempur. Teruntuk Desaku Tempur. Teruntuk Desaku Tempur. Salam Tujuan.